뽑아야지. 야, 영어 선생님 같이 해갖구나. 냄새 작성. 이장호 내가 네 담임이야 이놈 새끼야. 집 가는 거야. 그럴 줄 알았어. Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita lengkap film berjudul My Papa Roti. Film ini diangkat berdasarkan kisah nyata. Di sebuah kota kecil bernama Gimcheon, ada seorang guru musik klasik yang biasa dipanggil Pak Nam. Di hari cuti itu ia sangat kesal karena diminta oleh sang kepala sekolah untuk datang ke sekolah seni tempatnya mengajar. Saat hendak parkir, tak sengaja mobil tuanya menabrak bumper belakang sebuah mobil mewah. Pak Nam sudah mencoba meminta maaf dan akan memberikan asuransinya sebagai ganti rugi. Namun si bos muda pemilik mobil mewah ini lebih memilih menyita mobil tuanya yang dilengkapi audio musik klasik yang saat itu terputar merdu. Meski kesal, Pak Nam pun harus setuju dengan keputusan bos muda ini. Beberapa saat setelah ngobrol santai bersama kepala sekolah dan guru lain, tanpa terduga Pak Nam kembali bertemu dengan si bos muda yang diketahui bernama Lee Jang Ho. Ternyata Jang Ho adalah anak baru di sekolah Pak Nam. Ia sudah berkali-kali dikeluarkan dan dipindahkan dari sekolah lain karena membuat masalah. Jang Ho tergolong anak berandalan. Rumornya ia adalah anak buah gangster yang sering memalak warga. Fokusnya di sekolah ini, ia mengikuti kelas musik klasik. Kepala sekolah pun meminta Pak Nam memberikan tes vokal kepada Jang Ho. Belum mulai tes vokal, Jang Ho mendadak ditelepon oleh seseorang. Khasnya anak berandalan, izin dengan cara yang kurang sopan. Pak Nam pun sedikit mengajarkan Jang Ho agar dirinya bisa berubah tata bicaranya kepada guru dan orang yang lebih tua. Tampak kerasa tak suka Pak Nam pada Jang Ho yang tidak memiliki sopan santun. Setelah Jang Ho pergi, terjadi sedikit pertengkaran antara kepala sekolah dan Pak Nam. Kepala sekolah menuduh Pak Nam tak kooperatif karena memberikan Jang Ho pulang begitu saja tanpa les vokal. Hal ini membuat Pak Nam tersinggung dan ingin mengundurkan diri. Menyadari salah bicara, sang kepala sekolah sekaligus sahabat karib Pak Nam ini membujuk beliau mati-matian agar mendidik Jang Ho. Namun Pak Nam tetap dengan sifat kerasnya. Ia tak mau mengajar murid preman seperti Jang Ho. Namun ujung-ujungnya Pak Nam mengalah dan nurut. Setelah kepala sekolah mengingatkan budi baik almarhum ayahnya kepada Pak Nam dulu. 부장질이야. 아이고 아버지. 우리가 우리 아버지가 그것만 들어 보입시다. 예? 딱 한 번만. Keesokan harinya, Pak Guru dan Bu Guru melakukan razia bagi anak-anak yang melanggar aturan sekolah. Hari itu ada dua siswi yang melanggar aturan berpakaian. Mereka pun memarahi dan menasihati dua siswi ini dengan tegas. Namun ketika Jang Ho datang sambil menghisap rokok, Pak Guru dan Bu Guru tak mampu berkutik. Apalagi kedatangan Jang Ho didampingi oleh anak buahnya yang sangar-sangar. Di kelas musik, Pak Nam tak memberikan kesempatan kepada Jang Ho untuk latihan nyanyi. Sedangkan saat sudah di kelas, Jang Ho berkelahi dengan teman kelas lain yang mengganggunya saat sedang tidur. Pak Nam yang turut menyaksikan perkelahian itu memukul kepala Jang Ho dengan buku berkali-kali. Atas kejadian ini, Jang Ho tak pernah datang ke sekolah. Kepala sekolah yang selalu perhatian padanya kembali meminta Pak Nam untuk menjemput siswanya itu. Dengan membawa nama almarhum sang ayah, kepala sekolah ini membuat Pak Nam menuruti permintaannya. Keesokannya pergilah Pak Nam ke apartemen Jang Ho yang lokasinya dekat dengan rumahnya. Ia menjemput Jang Ho dan membawanya kembali ke sekolah. Berbeda dengan pertemuan pertama mereka yang diwarnai perselisihan, kali ini anak buah Jang Ho justru menghormati Pak Nam dengan baik. Saat di kelas musik, lagi-lagi Pak Nam tak memberikan kesempatan Jang Ho untuk bernyanyi. Jang Ho pun menanyakan alasan Pak Nam yang tega melakukan itu. Pak Nam terus terang, ia tak ingin mengajar preman seperti Jang Ho. Terjadilah perdebatan antara guru dan murid ini. Mereka saling menjelekkan satu sama lain.
Sebenarnya Jang Ho dan Pak Nam memiliki kesamaan. Sama-sama punya sifat keras kepala dan tak mau kalah. Bahkan saat istirahat, mereka sama-sama tak punya teman makan. Jika siang Jang Ho menjadi pelajar, maka malamnya ia menjadi seorang preman. Kali ini ia terlibat masalah sepele dengan pelanggan klubnya sampai ke polisi. Pak Nam selaku wali muridnya pun mau tak mau turut membantu menyelesaikan masalah ini. Pak Nam heran kenapa preman seperti Jang Ho mau repot-repot sekolah. Jang Ho menegaskan ia sekolah seni karena memang suka bernyanyi. Selama ini Pak Nam belum mendengar suara Jang Ho, tapi selalu saja meremehkannya. Bahkan saking meremehkannya, Pak Nam menyebut Jang Ho umpama kotoran. Jang Ho dengan lantang berteriak bahwa ia bukan kotoran. Dibawalah Jang Ho ke rumah Pak Nam. Jang Ho disambut dengan hangat oleh istri dan anak Pak Nam. Selanjutnya Pak Nam pun meminta Jang Ho untuk menyanyikan sebuah lagu. Pak Nam tertawa mengejek karena Jang Ho ingin menyanyikan lagu yang cukup sulit. Tapi saat Jang Ho mulai menyanyi mengikuti alunan piano yang dimainkan Pak Nam, seketika Pak Nam seperti tersihir suara Jang Ho yang begitu indah. Pak Nam mati gaya dan kehabisan kata-kata. Selesai bernyanyi, ia langsung masuk ke kamarnya meninggalkan Jang Ho sendirian. Sementara Jang Ho girang karena berhasil membuktikan bahwa ia tak seburuk yang dipandang oleh Pak Nam. Setelah itu Jang Ho, kau pergi menemui Chang Su, seorang senior yang cukup berpengaruh di kelompok gangsternya. Jang Ho menceritakan semua yang dialaminya tadi kepada Chang Su. Sedangkan di Pak Nam, ia masih terlihat shock. Istrinya meminta Pak Nam untuk bersikap jantan dan memuji Jang Ho sesuai kenyataan. Beberapa hari kemudian, Pak Nam dikejutkan dengan didaftarkannya Jang Ho di kompetisi menyanyi. Ia pun tak mampu membendung emosinya kepada kepala sekolah yang mendaftarkan Jang Ho tanpa konsultasi kepadanya. Kepala sekolah hanya pura-pura tak tahu dan meminta Pak Nam fokus melatih Jang Ho. Pak Nam melihat keseriusan Jang Ho berlatih untuk berkompetisi. Tapi saat hendak pergi, tak sengaja Pak Nam mendengar Jang Ho ditelepon oleh anggota gangsternya. Bos besar mereka ingin bertemu dengan Jang Ho. Kemudian scene flashback ditampilkan. Takdir mempertemukan Jang Ho dengan bos besar gangster ini karena ia berkelahi dengan beberapa anak buah bos tersebut. Lalu Jang Ho ditawari menjadi anak buah Chang Su. Jang Ho pun setuju menjadi anggota gangster karena selama ini ia tinggal sendiri dan kesepian sejak neneknya meninggal. Saat itu Chang Su memperingatkan Jang Ho, nyawa akan menjadi bayarannya jika Jang Ho keluar dari dunia gangster. Keesokannya Pak Nam melihat Jang Ho tertidur sambil memegang catatan lirik lagu. Hatinya menjadi sedikit tersentuh. Hari perlombaan pun tiba. Jang Ho tampil dengan tingkat kepedean 1000%. Namun hal itu tak membawa kemenangan untuk Jang Ho. Ia menyalahkan baju yang digunakannya dan terlihat sangat frustasi. Pak Nam yang diam-diam turut datang menyaksikan perlombaan Jang Ho hanya bisa melihat tingkah konyol Jang Ho dari jauh. Lalu saat Jang Ho tengah menikmati kekalahannya sambil menenggak soju, Pak Nam datang dan meledek Jang Ho yang malu karena kalah lomba. Bahkan Pak Nam juga meledek baju setelan warna silver yang dipakainya. Pak Nam tak henti-hentinya meledek Jang Ho, hingga Jang Ho pun menyebut kalau itu semua terjadi karena tak pernah diajarkan oleh Pak Nam. Jang Ho pun memohon agar diajarkan menyanyi. Pak Nam setuju jika Jang Ho benar-benar serius dari lubuk hatinya. Pak Nam juga menyuruh Jang Ho agar berhenti merokok. Sejak membulatkan tekad untuk serius dalam bernyanyi, Jang Ho kini mulai berubah. Ia menjadi anak teladan yang taat aturan dan lebih sopan. Begitupun dengan Pak Nam yang berubah. Ia memberikan kesempatan Jang Ho bernyanyi saat di kelasnya. Namun ternyata Jang Ho tak pandai membaca not musik. Ia pun tak jadi menyanyi. Melihat pria idamannya tak pandai membaca not musik dengan tulus, Suki inisiatif mengajarkan Jang Ho sampai ia pandai. Dengan teknik menghafal yang menyenangkan, mereka terlihat sangat bahagia menikmati kebersamaan itu. Kelas musik berikutnya pun tiba. Jang Ho unjuk kepandaiannya membaca not musik. Tiba-tiba kepala sekolah datang dan meminta Jang Ho mengikuti kompetisi musik Sejong, kompetisi musik yang paling bergengsi. Pak Nam kurang setuju dengan keputusan ini karena Jang Ho belum pandai membaca not musik. Namun, kepala sekolah meyakinkan Pak Nam bahwa Jang Ho pasti bisa mendapatkan juara 1 dan menaikkan reputasi sekolah dengan didikan Pak Nam. Pak Nam pun menemui Jang Ho. Ia menyarankan kesanggupan Jang Ho mengikuti kompetisi ini karena hanya vokalis terbaik yang mampu bersaing saat menyebut lagu Anesen Dorma sebagai lagu yang akan dibawakan oleh Jang Ho. Pak Nam seperti terkenang sesuatu dan sedikit cemas. Pak Nam meragukan Jang Ho, apakah ia mampu mencapai nada tinggi C dalam lagu itu.
Jang Ho dengan kepercayaan dirinya tetap yakin akan menyanyikan lagu itu. Jang Ho pun menceritakan alasannya mengapa ingin menyanyikan Nessun Dorma. Dulu, saat neneknya masih hidup, banyak sekali yang menyanjung Jang Ho saat mendengar suaranya, termasuk sang nenek yang sangat bangga. Saat memenangkan perlombaan, Jang Ho mendapat sebuah CD lagu. Ketika mendengarkan lagu itu, ia langsung menyukai lagu tersebut yang ternyata judulnya Nessun Dorma. Lalu, ketika neneknya meninggal, hanya Jang Ho sendiri yang merasa berduka. Namun saat penyanyi Pavarotti meninggal, semua orang berduka dan semua TV memutarkan lagu Nessun Dorma. Melihat itu, Jang Ho pun bermimpi menjadi tenor terkenal seperti Pavarotti dan menyanyikan Nessun Dorma di panggung megah agar kelak dikenang oleh banyak orang. Kini, Jang Ho rutin berlatih bersama Pak Nam. Meski mendidik secara keras, tapi Jang Ho tak pernah terlihat kesal atau marah. Ia tampak menikmati prosesnya membentuk vokal dan gaya menyanyi ala Jang Ho sendiri. Begitu juga dengan Suki yang tetap setia mendampingi dan membantu Jang Ho berlatih. Tak lupa kedekatan Jang Ho dan keluarga Pak Nam yang kian erat. Masalah pun mulai muncul. Bos besar gangster menghajar Jang Ho habis-habisan karena mengabaikan panggilan teleponnya. Setelah dihajar, Chang Su mengajak Jang Ho merokok, tapi Jang Ho menolak karena ia sudah berhenti merokok demi menyanyi. Keesokannya saat Jang Ho sedang mencoba tuxedo lama Pak Nam dan menggerakkan tangannya, ia tak mampu menyembunyikan rasa sakitnya karena dihajar tadi malam. Barulah ketahuan badan Jang Ho yang penuh memar dan lebam. Pak Nam iba melihat kondisi Jang Ho yang seperti ini. Malamnya Pak Nam langsung mendatangi bos besar Jang Ho tanpa sepengetahuan Jang Ho. Pak Nam memohon agar Jang Ho dilepaskan dari ikatan gangsternya dan dibiarkan fokus berkarir. Bahkan Pak Nam rela jika salah satu kakinya diambil asalkan Jang Ho bisa bebas. Namun bos gangster ini tampak tak akan melepas Jang Ho. Keesokannya saat akan melatih vokal, Jang Ho dan Pak Nam bertengkar hebat karena Jang Ho masih saja merespon panggilan dari bos gangsternya itu. Pak Nam marah karena tak ingin hidup Jang Ho yang berharga hancur karena menjadi gangster. Jang Ho bisa menjadi manusia yang lebih baik dan ternilai di mata masyarakat. Begitupun sejatinya dalam hati Jang Ho. Ia tak ingin menjadi gangster. Namun selama ini tak ada yang benar-benar mengerti akan hidup yang ia jalani. Setelah pertengkaran hebat itu, Jang Ho pun keluar dari sekolah itu. Kemudian, Chang Su dan Jang Ho bertemu. Chang Su berpesan agar Jang Ho sekolah yang baik dan jangan menyia-nyiakan kehidupannya yang berharga. Chang Su juga menceritakan tentang kedatangan Pak Nam tempo hari. Selanjutnya, anggota gangster Chang Su berkelahi dengan musuhnya. Kali ini Chang Su tak mengajak Jang Ho. Malang, Chang Su tertusuk saat berkelahi. Jang Ho pun dihubungi dan langsung datang menyelamatkan Chang Su. Detik-detik terakhirnya, Chang Su kembali mengingatkan pesannya yang pernah ia ucapkan kemarin. Chang Su kini telah tiada. Di hari pemakaman Chang Su, Jang Ho terlihat kehilangan semangat hidup. Pak Nam datang karena mencemaskan kesehatan Jang Ho. Kemudian Jang Ho menanyakan seberapa besar peluangnya jika menjadi penyanyi. Pak Nam tanpa keraguan menjawab bahwa Jang Ho jauh lebih hebat dari dirinya. Ia bahkan sangat iri dengan bakat yang dimiliki oleh Jang Ho. Suara Jang Ho adalah sebuah anugerah terindah dari Tuhan. Jang Ho pun menemui bos besar dan mengungkapkan keinginannya untuk fokus menyanyi meski harus kembali dihajar. Melihat kesungguhan Jang Ho yang lebih memilih mati daripada tidak menyanyi, maka bos besar pun melepaskan Jang Ho. Tapi dengan catatan, ia harus sukses dalam kurun waktu 10 tahun. Jika tidak, maka Pak Nam akan menjadi tumbalnya. Jang Ho pun kembali fokus dalam latihannya. Ia mempersiapkan semuanya sebaik dan sematang mungkin dengan bantuan orang-orang terdekatnya. H-1 lomba, Jang Ho yang sedang buang air tak sengaja bersebelahan dengan kepala sekolah. Sang kepala sekolah menasihati Jang Ho agar menampilkan yang terbaik. Dulu sewaktu muda, Pak Nam adalah orang yang berbakat seperti Jang Ho dan juara kompetisi sejong. Karirnya terus melambung sampai ke negeri Italia. Namun saat ia hampir meraih puncak kejayaannya, Pak Nam didiagnosa mengidap tumor tenggorokan. Karirnya seketika menjadi hancur dan impiannya menjadi musnah. Lagu yang akan dibawakannya pada debut perdananya adalah lagu Nessun Dorma. Itulah mengapa Pak Nam seperti terkenang saat dulu Jang Ho mengatakan judul lagu itu. Dan kini, Pak Nam menaruh harapan besar kepada Jang Ho. Tibalah hari perlombaan. Semua orang datang ingin menyaksikan penampilan Jang Ho. Namun sayangnya, nasib baik belum berpihak kepada mereka. Di perjalanan, Jang Ho dikeroyok oleh musuh gangsternya. Ia sudah berjanji tak akan berkelahi lagi. Benar-benar tak melawan sedikit pun. Sementara Pak Nam terlihat begitu cemas karena Jang Ho tak bisa dihubungi. Jang Ho benar-benar babak belur. Ia datang terlambat dalam kondisi compang-camping dan penuh luka.
Pak Nam marah dan menduga bahwa Jang Ho pasti berkelahi lagi. Tapi Jang Ho meyakinkan bahwa ia tidak melawan sedikit pun. Bahkan ia melindungi perutnya agar bisa menyanyi dengan baik. Jang Ho tak kuasa menahan tangisnya karena tak sadar ia terlambat dan tak bisa tampil di kompetisi itu. Pak Nam tersenyum iba. Ia berlari memohon kepada juri agar Jang Ho diizinkan tampil meski tak mendapat penilaian. Jang Ho hanya ingin tampil dan didengar oleh semua penonton. Juri tentu tak mengizinkan hal tersebut meski Pak Nam sampai murka dan membuat kerusuhan. Melihat sang guru sebegitu kerasnya memperjuangkannya, Jang Ho pun memasuki pentas dan menyanyikan lagu Nisundorma. Tak lama, Pak Nam mengiringinya dengan piano. Juri dan semua penonton yang menyaksikan itu begitu terpesona mendengar suara Jang Ho. Setelah kejadian itu, Pak Nam tak kehabisan cara mencarikan jalan kesuksesan untuk muridnya. Ia menelpon temannya yang berada di Italia agar membantu Jang Ho merintis karirnya. Meski awalnya Jang Ho bersikeras tak mau jauh dari Pak Nam, akhirnya setelah terus diyakinkan oleh Pak Nam, Jang Ho pun setuju untuk pergi ke Italia. Saat itu sebelum kepergian Jang Ho, mereka menyanyikan sebuah lagu bersama-sama. Tak lupa Jang Ho juga berpamitan dengan Suki. Setelah sekian lama mereka bersama menciptakan momen yang indah, ini adalah perpisahan yang cukup sulit bagi Suki. Ia berjanji akan menunggu kepulangan Jang Ho. Dengan malu-malu Suki mengucup pipi Jang Ho. Mulai saat itu mereka pun jadian. 이제 뭐하노? Tibalah hari keberangkatan Jang Ho. Sama-sama berusaha terlihat tegar, murid dan guru ini harus berpisah demi masa depan yang lebih terang. Terakhir Jang Ho memberikan salam hormatnya kepada sang guru yang begitu tulus mendidik dan menyayanginya. Waktu berputar begitu cepat. Kini sudah 7 tahun berlalu sejak perantauannya Jang Ho ke negeri orang. Ia kembali dan sudah menjadi seorang tenor yang terkenal. Sekarang Jang Ho akan membawakan sebuah lagu favoritnya. Sebelum bernyanyi, ia sedikit bernostalgia mengingat betapa keras perjuangan sang guru dulu hingga mengantarkannya kepada gerbang kesuksesan. Film ini pun ditutup dengan suara indah Jang Ho yang beriringan dengan kebahagiaan semua orang. Lee Jang Ho adalah seorang siswa sekolah seni yang nyambi bekerja sebagai gangster. Kecintaannya dalam dunia musik klasik dan lagu-lagu Pavarotti membawanya bertemu dengan guru seni yang killer dan tegas dalam mendidik muridnya. Meski awalnya mereka seperti tak akan bisa menyatukan jalan dan pikiran, tapi berkat ketulusan dan usaha yang sungguh-sungguh, baik Jang Ho maupun Pak Nam berhasil mewujudkan impian mereka. Diangkat berdasarkan kisah nyata, My Pavarotti yang rilis pada tahun 2013 ini menjadi film yang menarik untuk ditonton. Menyajikan kisah perjuangan meraih cita-cita yang begitu berat. Film ini tak terasa monoton karena disisipi dengan unsur percintaan remaja yang begitu manis dan menggemaskan. Ditambah komedi yang diselingi dalam setiap dialognya. Sejatinya film ini menyentuh relung hati kita melalui sisi Jang Ho yang terlihat sangar ketika menjadi preman, namun kesepian dan tetap membutuhkan dukungan dalam hidup dan mimpi. Begitu juga dari sisi Pak Nam yang keras mendidik namun rela melakukan apapun demi kesuksesan sang murid. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan juga subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih guys, bye bye.